Desa Kaliori merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalibagor yang berjumlah 12 desa Kabupaten Banyumas. Desa Kaliori memiliki budaya khas Banyumasan seperti seni ebek, begalan, wayang kulit, lengger Banyumasan, dan kentongan. Di Desa Kaliori terdapat Gua Maria, sebuah tempat ziarah yang dibangun oleh sekelompok aktivitas Katolik di Banyumas. Pembangunan Gua Maria dimulai pada tanggal 15 Agustus 1989. Sobat Healing, saya Adesia Yumarani, sekarang sedang berada di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Sekarang kita akan mencari tahu tentang sejarah Desa Kaliori dan sejarah tempat ziarahnya yang sering didatangi oleh kaum Katolik dari luar Desa Kaliori. Awalnya bukan Kaliori namanya, tapi yang terkenal adalah Kendari Sada. Jadi mungkin anggapan kalau Kendari Sada sekarang ada perkemahan Kendari Sada, bumper ya. Jadi sebenarnya yang ada itu sebelah sini. Itu ring ori, bambu ori tersebut. Kebetulan bambu itu tumbuh di pinggir kali. Jadi kan kali yang anak ring ori ini. Itu awal mula nama Kaliori. Akhirnya Kendari Sada pun masih berlanjut dan muncul nama baru itu Kaliori karena pohon bambu ori yang di pinggir. Gua Maria Purwokerto terletak di perbukitan hijau yang sejuk di Kalibagor, tepatnya di Desa Kaliori. Secara geografis masuk wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari pusat kota Purwokerto sekitar 30 menit arah Jogja atau Cilacap via Sokaraja. Menurut catatan sejarah, pembangunan Gua Maria Kaliori dimulai pada tanggal 15 Agustus 1989 dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Uskup Purwokerto MGR PS Harji Sumarta. Suatu pariwisata bersejarah bagi Gua Maria Kaliori mulai tanggal 10 Oktober 1989 di mana dalam Nisan Agung di Yogyakarta, Bapak Suci Paulus Yanus Paulus II berkenan memberkati patung Bunda Maria dan mendatangi prasasti Gua Maria Kaliori. Tahun 1972, umat Satis Banyumas saat itu berjumlah 75 orang. Para oblat menyerahkan paroki St. Yohanes untuk fokus perkembangan Satasi Banyumas. Tanggal 3 Mei 1992, latar belakang umat di Banyumas rata-rata adalah pedagang, orang tua, dan anak-anak. Sedangkan kaum muda terlihat saat liburan sekolah tahun 2011. Di sebelah gedung gereja dibuka panti asuhan Bunda Serayu dan dipercayakan kepada tarekat MJS Johannes Maria Jopen. Patung Gua Maria ini tidak sekedar patung biasa, tetapi patung Gua Maria ini diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II ketika ia berkunjung di Indonesia pada tahun 1989, 10 Oktober 89. Patung ini diberkati Paus Yohanes Paulus II lalu dibawa ke sini yang menjadi tempat di mana para umat Katolik itu memuji dan berdevosi kepada Bunda Maria. Tapi ya di Katolik itu Bunda Maria sangat dihormati karena dia bisa menjadi perantara doa-doa kita, doa dan harapan kita. Waktu punya ibu saya bisa curhat ke ibu saya, tetapi setelah nggak punya ibu saya datang ke Gua Maria ini untuk mengungkapkan segala keresahan, duka
juga kegalauan yang saya alami dalam hidup. Oke Sobat Healing, kita jadi tahu sejarah Gua Maria yang mungkin belum kalian pernah dengar sebelumnya. Ternyata Gua Maria sangat bersejarah bagi umat Katolik atau warga Desa Kaliori dan sekitarnya. Setiap hari Minggu, tempat ini ramai dikunjungi oleh kaum Katolik untuk beribadah. Keluar dari Gua Maria, melanjutkan perjalanan menuju ke barat, terdapat panti asuhan Bunda Maria Serayu yang diurus oleh Janus Maria Joben atau dinamakan Yayasan Wahyono Buwono, diambil dari nama Romo pertama di Kesukupan Purwokerto. Mendambakannya, terutama yang miskin, lemah, dan tersingkirkan. Mengembangkan harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah, membangun hidup beriman dan berkualitas, serta dijamin pembinaan mental dan spiritual dengan menanamkan nilai iman, kasih, disiplin, kejujuran, kreatif, tanggung jawab, ramah, dan memiliki rasa hormat terhadap martabat sesama. Usai sudah perjalanan mengelilingi Desa Kaliori, tetap menjaga kelestarian Desa Kaliori, saatnya saya pamit undur diri. Mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Adestia Yumarani. Selamat dan sampai jumpa.